down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kembali lagi di video Handan. Di sini saya akan menjelaskan tentang managing file. Nah, kita belajar managing file dasarnya dulu ya. Yang pertama, kita akan mempelajari struktur directory pada Linux, navigasi path, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung aja ke materi pertama, yaitu mengenai directory, struktur directory pada Linux. Kalian bisa lihat di paling atas ini ada lambang garis miring, yaitu ini adalah root atau flash. Root ini bisa melakukan apa saja yang ada di directory di bawah ini. Oke, langsung aja kita akan mempelajari home dan user. Oke, yang pertama kita akan mempelajari user. User ini adalah untuk menyimpan file-file instalasi. Jadi misal kalian install aplikasi dan nanti nyimpennya di user ya. Sama saja seperti Windows. Itu simpen ke file program. Oke, saya udah membuka file saya dan di sini ada file program. Dan di sini banyak aplikasi yang tersimpan di file program seperti user. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas home. Home ini adalah untuk tempat user. Jadi kalau kita buka directory home, ini akan muncul pada Linux. Misalnya instalasi Debian sebelumnya, saya hanya mempunyai satu user yaitu Handan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etc. Dikarenakan di sini tidak ada etc, jadi langsung aja kita bahas. etc ini adalah direktori untuk menyimpan konfigurasi pada server. Oke, kita langsung aja buka VirtualBox-nya. Oke, saya sudah membuka VirtualBox-nya dan di sini ada Debian server. Kita klik start. Oke, di sini saya sudah login. Kita klik dan kita masukin sandi kita. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ketika udah login, lalu kita klik pencarian. Kalau bahasa Inggris itu file, kalau bahasa Indonesia berkas. Sini saya menggunakan bahasa Indo. Jadi kita ketik berkas. Kita klik. Oke, gini penampilannya dan katanya gimana sih kalau misalnya mau lihat ini user. Kan ini udah ada di home. Jadi kita dengan cara lain, itu kita klik yang ini tanda plus atau lokasi lain, klik. Terus kita klik yang lambang root ini. Kita klik. Nah, di sini ada home. Kita klik. Nah, ini user saya yaitu Handan. Sini cuma ada satu karena saya hanya bikin satu user. Oke, kalau kita ingin melihat parent folder, yaitu kita keluar dulu. Kita klik titik 3 ini. Lalu kita properties. Oke, di sini parent foldernya belum ada karena saya belum membuka folder apapun. Misal di sini saya akan membuka home. Kita klik tanda 3 ini, titik 3 ini.
lalu kita properties. Nah, maka parent foldernya ini yaitu root. Karena parent folder itu hanya menampilkan folder yang ada di atasnya. Jadi kan si home ini ada di bawah root. Lalu kita bisa coba lagi, kita masuk ke user saya. Terus kita cek parent foldernya. Maka parent foldernya yaitu home. Karena parent folder ini adalah ada di bawah home. Jadi kira-kira begitu penjelasan untuk parent folder. Oke, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu managing paths. Oke, managing path ini di sini terdapat perintah cd adalah perintah yang digunakan untuk masuk ke sesuatu direktori. Kemudian di sini ada pwd. PWD adalah misal kita sedang menjalankan Debian server, kemudian tinggal Debian servernya udah untuk sesuatu keperluan dan kita menyalakan lagi Debian server dan kita lupa berada di mana. Kita bisa ketik perintah pwd ini. Dan kemudian ada ls. ls ini adalah untuk melihat apa saja yang ada di dalam direktori. Misal kayak kita di home, kita pengen lihat ada apa aja di file di home ini. Oke, kita langsung aja ke VirtualBox. Oke, di sini saya sudah berada di terminal, yaitu ketika kalian ingin ke root, yaitu kita ketik su, lalu enter, dan kita masukkan sandi root kita, lalu enter. Dan di sini saya sudah berada di root, yaitu kita ketik cd/root, lalu enter. Kita ke file. Oke, di sini kita masuk ke rootnya, kita ketik sandi rootnya. Lalu autentikasi. Dan di sini filenya tidak ada, bisa ketik pwd. Oke, kita sudah masuk di rootnya, kita langsung ketik ls. Oke. Karena isinya kosong dan di mode text-nya juga kosong. Oke, kita lanjut. Mencoba masuk ke home, yaitu kita ketik cd/home. Lalu enter. Kemudian kita ketik pwd. Nah, kita sudah berada di home, kemudian kita ketik ls. Nah, sama saja di file tadi. Ketika kita ingin masuk home, nah di sini kita terdapat user, yaitu user Handan.
user Handan. Oke, kita langsung masuk ke root. Kita klik cd dan flash, lalu enter. Lalu kita bisa ketik ls. Nah, di sini muncul file-file atau folder, sama saja di file. Dan sama saja di file-file yang ini. Terdapat banyak file-file, ada bin, boot, dev, etc, helm, dan lainnya. Kemudian kita misalnya ingin memasuk ke bin. Kita ketik cd /bin, lalu enter. Oke, di sini saya sudah masuk ke bin dan kita ketik ls. Dan di sini banyak terdapat folder-folder. Kita bisa mengeceknya di file dan di sini banyak foldernya. Sama saja seperti di terminal tadi. Oke, selanjutnya kita ke materi yang 3, yaitu absolute dan relative path. Absolute path merupakan perintah untuk masuk di direktori dengan mengawali menggunakan tanda garis miring atau flash. Relative path tidak diawali dengan flash. Oke, kita menjelaskan tentang absolute dan relative path. Misal, saya berada di home dan kemudian saya ingin masuk ke direktori lain. Misalnya kita ke lib. Nah, maka kita harus menggunakan absolute path. Karena si direktori ini terhalang oleh user. Oke, misalnya kita ini yang absolute path. Dan selanjutnya, oke, misal kita ada di direktori user dan kita ingin masuk ke bin. Nah, kita menggunakan relative path karena di sini sudah memasuki user. Oke, kita langsung praktekin aja. Oke, di sini saya langsung praktekin aja. Pertama kita cek, yaitu dengan mengetik ls, lalu enter. Dan di sini ada desktop, dokumen, gambar, musik, dan lain. Sama saja kayak di file, desktop, dokumen, gambar, musik, dan lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke root, yaitu ketik su, lalu enter. Dan di sini kita masukkan password rootnya. Bentar. Oke, saya di sini akan memberi contoh absolute path. Di sini saya akan masuk ke etc. Lalu saya akan masuk ke apc2. Nah, oke, kita langsung aja ketik perintah cd /etc
flash Apache 2. Karena di sini menggunakan absolute path, jadi kita menggunakan flash. Lalu kita enter. Kemudian kita cek kita berada di mana. Kita ketik pwd, lalu enter. Kita berada di etc flash Apache 2. Oke, kemudian saya akan kembali lagi ke flash. cd flash, enter. Saya akan mencoba relative path. Langsung aja kita coba ketik cd. Karena kita menggunanya relative path, jadi kita tidak menggunakan flash. cd Apache 2. Lalu enter. Maka di sini akan gagal karena si folder Apache ini terdapat di dalam etc. Oke, kita mencoba relative path. Nah, ketika kita ingin mempraktekkan relative path, maka kita wajib ke etc-nya dulu. Lalu kita baru ke Apache-nya. Kita perintahnya itu cd etc, lalu enter. Kita di sini tanpa menggunakan flash karena kita masuk ke etc-nya, maka kita langsung ke Apache-nya. Kita langsung ketik cd Apache 2, lalu enter. Lalu kita bisa klik pwd, lalu enter. Nah, di sini saya sudah ada di Apache. Dan itu aja penjelasan dari materi absolute path dan relative path. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi special center. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang lambang melengkung ini. Yang kayak gini. Oke, tanda melengkung ini adalah kalau kita sedang berada di home directory. Misal saya ingin masuk ke root. Nah, lalu mana nih tanda lengkungnya? Kan di sini sudah masuk home, tapi nggak ada tanda lengkungnya. Sedangkan tadi saya bilang kalau tanda lengkung itu menandakan sedang berada di home directory. Nah, perlu kalian ingat kalau home directory root itu bukan berada di flash home dan user. Tapi directory home-nya itu berada pada cd flash root. Tuh kalian bisa lihat sendiri tanda lengkungnya muncul lagi. Oke, lalu kita exit. Lalu kita clear. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda seperti dolar ini. Seperti dolar ini. Oke. Jadi, lambang itu hanya memiliki hak akses sebagai user biasa. Maka tandanya itu yaitu pagar.
Selanjutnya ada tanda titik ini menandakan isi apa saja ada suatu di direktori. Misal di sini saya akan ls titik enter. Maka home ini, nah di sini terdapat macam-macam. Saya akan direktori ke flash dulu, ketik cd flash enter. Dan kemudian saya ingin mengecek lagi, yaitu ls titik enter. Dan di sini banyak file-filenya dan banyak isi-isinya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan titik 2 ini. Itu menandakan kalau kita pengen melihat sesuatu parent di directory. Oke, saya akan masuk ke cd etc. Lalu kita bisa ketik ls titik. Apa saja isinya? Oke, di sini ada banyak. Oke, saya langsung clear. Saya akan masuk ke cd apache 2. Lalu enter. Oke, kita sudah masuk ke Apache yang dimana di dalamnya directory etc. Untuk melihat parent directory, kita bisa menggunakan perintah cd titik 2. Oke, kita enter. Oke, kita sudah kembali lagi ke parent apache 2. Oke, materi selanjutnya yaitu cara membuat file dengan perintah touch. Oke, kita langsung saja membuat file dengan perintah touch text.txt. Enter. Dan kita ls. Dan di sini sudah ada file txt-nya. Kita cek di filenya. Maka di sini ada file baru, yaitu yang baru saja tadi dibuat. Oke, ketika kita ingin menghapusnya, itu kita cek lagi. Maka di sini sudah tidak ada file yang barusan tadi dihapus. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan dengan menggunakan absolute path. Dan di sini saya akan membuat file di dokumen ini tanpa saya berada di home, yaitu ketik touch dokumen. Oke, txt. Lalu enter. Langsung aja kita cek. Dan di sini ada file baru, yaitu g.txt. Lalu kita akan membuat lagi
touch dokumen .txt, lalu enter. Dan kita cek lagi. Dan di sini ada file baru yaitu 32.txt. Oke, itu aja materi tentang membuat file dengan perintah touch. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi perintah ls address. Seperti pembahasan sebelumnya, perintah ls itu untuk melihat file-file apa saja yang ada di suatu directory. Apa ini perbedaannya? Jadi, ls address ini untuk memperlihat lebih detail, langsung aja kita buka Debian server. Oke, di sini saya sudah membuka Debian servernya. Kita langsung ketik ls. Dan di sini ada file-file sebelumnya, yaitu desktop, dokumen, gambar, dan lainnya. Oke, kita langsung aja ke ls-a. Maka di sini muncul directory. Kemudian ada juga ls-l. Bentar. Nah, perintah ini berfungsi untuk lebih detail dari folder. Dan kita bisa menggabungkannya, yaitu ls-li. Bentar. Maka di sini akan dilihat detail file-file yang tersembunyi juga. Oke, materi perintah ls address cukup sampai sini saja, dan materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas membuat directory dengan mkdir. Beda ya, membuat file dengan touch beda. Oke, kita langsung aja buka Debian servernya. Oke, di sini saya sudah ada di terminal. Itu kita langsung ketik ls. Dan di sini terdapat default directory default dan file-file sebelumnya. Dan selanjutnya kita langsung membuat directory. Kita masuk ke mkdir. Di let's now. Lalu enter. Lalu kita ls. Nah, di sini muncul di reach now-nya. Oke. Lalu sekarang masuk ke cd txt Nah, dipastikan ini tidak bisa. Sedangkan ketika kita masuk ke cd di right now,
Bentar. Dan di sini saya sudah masuk ke directory yang kita buat sebelumnya. Oke. Saya akan kembali ke parent foldernya, yaitu cd titik. Bentar. Oke, sudah di home, kita langsung clear aja. Oke. Dan gimana nih, misal kita ingin membuat directory, tapi dalamnya ada directory. Kita langsung aja mkdir dir 1. Oke, kita bisa menggunakan tanda panah yang ada di pojok kanan. Kita tambahkan dir 2. Bentar. Selanjutnya kita tambahkan dir 3. Bentar. Lalu kita bisa cek ls. Dan di sini kita baru masuk di directory 1. Lalu saya akan masuk ke directory 1. Kita ketik cd enter. Nah, kita sudah berada di directory 1. Langsung ls. Dan di sini saya sudah ada directory 2. Langsung aja kita masuk ke directory 2. Dan di sini sudah masuk directory 2, lalu kita ls. Dan di sini sudah ada directory 3. Dan saya akan masuk ke directory 3. Bentar. Terus kita ls. Nah, di sini tidak ada karena directory 3 ini terakhir kita buat direktorinya. Oke, kita kembali lagi ke home, yaitu cd slash home, nama user kalian, enter. Dan di sini saya sudah berada di home, lalu kita clear saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan file biasa dan directory. Oke, kita bisa menggunakan ls-l. Dan kalian bisa lihat, nah di sini file directory itu di depannya D, huruf D. Dan yang file biasa itu contohnya nih, txt, yaitu tidak ada huruf D-nya. Oke, itu aja penjelasan tentang membuat directory dengan mkdir. Oke, selanjutnya kita ke materi perintah cp. Cp adalah copy. Oke, langsung aja kita praktekin ke Debian servernya. Oke, saya sudah membuka Debian servernya. Sini saya akan mengcopy yang di txt. Oke, langsung aja kita ke terminalnya. Kita ketik cp dokumen slash
txt, dan kita ingin menaruh copy ini di mana. Saya ingin menaruh di home. Lalu enter. Oke, langsung aja kita ls. Oke, di sini sudah ada di txt-nya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Di sini saya akan mengcopy g.txt dan i.txt. Oke, langsung aja kita ke terminal. Kita ketik cp g.txt, i.txt, lalu desktop flash, lalu enter. Oke, kita langsung cek aja ls desktop flash. Nah, di sini sudah ada g.txt dan i.txt. Oke, tadi kan kita udah ngopi file, dan gimana nih kita ngopi directory. Oke, kan sebelumnya kita sudah membuat directory. Oke, kita langsung aja cek ls dir 1. Bentar. Dan di sini terdapat dir 2. Oke, gimana nih cara mengopi dir 1 dan dir 2? Oke, langsung aja kita ketik cp dir min r dir 1 flash dir 2 flash home. Kita ingin ke home, tuh kita cantumkan user, lalu enter. Oke, langsung aja kita ls. Oke, di sini sudah terdapat dir 1 dan dir 2. Oke, selanjutnya kita ke materi perintah mv. Oke, perintah mv. Perintah mv ini bisa digunakan untuk merename dir atau file, dan bisa juga digunakan untuk memindah file. Oke, langsung aja kita ke Debian servernya. Oke, di sini saya sudah berada di terminal. Di sini kita bisa ls. Di sini ada file i.txt dan g.txt yang sudah di-copy tadi. Oke, pertama kita merubah file g.txt dengan perintah mv g.txt h.txt, lalu enter, lalu kita ls. Oke, di sini sudah ganti ya, sudah berubah di sini h.txt. Dan saya akan mencoba memindahkan sesuatu file. Kita buka dokumen. Oke, kita ketik perintah mv dokumen flash i.txt, nama filenya, dan menempatkan filenya yaitu di home, nama user saya, atau lebih gampangnya kita bisa titik.
Oke, kita ls. Oke, kita langsung ke materi yang terakhir, yaitu kita perintah rm. Oke, rm ini digunakan untuk menghapus file, dan untuk direktori menggunakan rmdir. Beda ya, untuk menghapus file dengan menghapus menggunakan direktori, yaitu perintahnya beda. Oke, langsung aja kita ke Debian servernya. Oke, lalu gimana nih cara menghapus direktori? Seperti tadi saya bilang, menghapus direktori yaitu dengan perintah rmdir. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menghapus direktori direct now, yaitu. Oke, langsung aja kita ketik rmdir direct new, lalu flash, lalu enter. Oke, dan di sini sudah tidak ada, sudah kehapus ya. Coba kita ls, dan di sini pun tidak ada. Kita coba meremove dir1. Ini kita masih terdapat dir2. Ayo kita cek dulu ls dir1. Ini masih terdapat dir2 ya. Jadi ketika kita menghapus dir1 itu tidak bisa, karena terdapat dir2 dan di dalam dir2 ada dir3. Jadi kita menghapus dir3 dan dir2 terlebih dahulu, lalu kita menghapus dir1. Oke, kita coba dulu ya, rmdir dir1 dan flash. Nah, kan di sini tidak bisa karena kan di yang tadi saya bilang, ketika di dalam directory dan ada directory lagi itu tidak bisa. Jadi kita hapus yang dir3-nya dulu. Oke, kita rmdir dir1 flash dir2 flash dir3, lalu enter. Oke, kita ls dir. Oke, kita lihat di sini saja. Nah, di sini tidak ada dir3. Di sini ada dir2. Oke, kita langsung hapus dir2. Itu rmdir flash dir1 flash dir2, lalu enter. Oke, di sini kita cek. Dan di sini sudah tidak ada dir2. Oke, langsung aja kita menghapus dir1. rmdir dir1, lalu flash. Oke, sini kita cek. Dan di sini sudah tidak ada. Oke, cukup sekian materi tentang managing file ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.